Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai VLAN Trunk Protocol atau kita sebut dengan VTP. Nah, apa itu VTP dan bagaimana konfigurasinya di Cisco Packet Tracer? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Kita ke Cisco Packet Tracer. Baik teman-teman, kita kenalan dulu dengan VTP ya, atau VLAN Trunking Protocol. Apa itu VTP? Ya, adalah suatu protokol untuk mengenalkan satu VLAN atau beberapa VLAN agar dapat berkomunikasi dalam satu jaringan. Atau dengan kata lain, protokol yang menyebarkan definisi VLAN ke seluruh jaringan lokal atau yang disebut dengan local network dengan domain yang sama, gitu ya. Nah, baik teman-teman, dalam video ini kita akan mencoba atau mensimulasikan VTP yang kita gunakan untuk mempercepat, kemudian mempermudah, kemudian juga menjaga konsistensi VLAN dari beberapa switch. Nah, jadi nanti kita akan membuat VLAN dari satu switch tanpa konfigurasi VLAN lagi ya dari switch-switch yang lain. Nah, untuk itu ini sudah saya siapkan untuk simulasinya hampir sama dengan video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kita akan membuat nanti VLAN untuk pimpinan ya kan, dengan VLAN 2, kemudian karyawan dengan VLAN 3. Namun kita akan menggunakan 3 switch ya. Kita switch untuk kita simulasikan berbeda tempat gitu ya. Nah, baik, kita akan menggunakan 3 switch teman-teman. Kita pakai switch, kita tambahkan switch dulu di sini. Kita pakai apa ya? Ini aja 2950T. Kita pakai 3 switch ya. Baik. Kita switch yang pertama, kita gunakan menjadi server ya. Nah, switch server ini nanti fungsinya adalah untuk menyebarkan konfigurasi VLAN-nya ke switch yang lain ya, yang sebagai sebagai switch klien ya. Nah, klien 1 misalkan di sini ya. Kemudian di sini saya buat klien 2. Klien 2 di sini ya. Nah, di sini nanti kita akan buat VLAN-nya di server sini teman-teman ya. Kita buat VLAN 2 dan 3 itu di server sini, dan nanti otomatis di server di switch klien 1 dan 2 sudah terbentuk VLAN-nya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan dulu 3 switch ini ya. Kalau kita lihat di sini dalam penampang fisiknya ya, di sini ada 24 fast Ethernet port ya, 24 port fast Ethernet, kemudian ada 2 port gigabyte. Nah, yang gigabyte ini kita gunakan untuk menghubungkan antar switch, dan nanti kita konfigurasi sebagai trunk ya. Kita konfigurasi sebagai trunk port gitu ya. Baik, kita akan koneksikan dulu yang di sini ya. Kita pakai gigabyte, kemudian kita koneksi ke gigabyte yang di klien 1, kemudian klien 1 kita hubungkan dengan klien 2, switch klien 2 ini ya. Baik, kemudian teman-teman hampir sama dengan video sebelumnya ya. Nanti kita akan membuat grup ya untuk mempermudah aja sih ya. Untuk permudah konfigurasi aja, nanti kita menggunakan port 1 sampai 8 nanti kita gunakan khusus untuk pimpinan. Jadi nanti kita asosiasikan menjadi VLAN 2, kemudian 9 sampai 16 nanti kita VLAN 3 bersama dengan video yang sebelumnya ya. Nah, oke, untuk CD server seperti itu. Kemudian kita koneksikan di sini ya, pimpinan 1 dengan karyawan. Kita
Buat dulu di sini. Oh ya teman-teman, ini sudah saya konfigurasi ya untuk IP dari kliennya atau hostnya ini ya, PC-nya ini. Nah, konfigurasinya di sini ini /24 teman-teman, 192.168.10 dan seterusnya di sini ya konfigurasinya. Oke, kemudian kita hubungkan pimpinan 1, nanti kita rencananya ke fast Ethernet berapa ya, 1 aja ya. Pimpinan juga di sini ke fast Ethernet 1. Oke, kemudian di sini ke fast Ethernet 1 juga. Kemudian yang karyawan nanti kita pakai grup yang fast Ethernet mulai dari 9 ini ya. Untuk sementara kita samakan dulu ini teman-teman. Apakah harus sama? Enggak ya, nanti kita coba ya. Sementara kita samakan dulu di sini portnya. Oke, kemudian sudah terhubung semuanya teman-teman. Kemudian kita mulai konfigurasi awal ya. Kita akan membuat kita tutup dulu ini biar enggak terlalu ramai ya. Nah, sini ya. Oke, kemudian kita masuk konfigurasi switch server ya. Kita masuk CLI, kemudian kita akan membuat kita ubah ke mode server teman-teman ya. Kita enable dulu, kemudian kita konfigurasi terminal, kita ubah hostname-nya dulu ya, hostname-nya, kemudian kita ubah apa misalkan ya, server ini ya. Oke, sebagai server. Nah, kemudian server ini switch server ini kita buat VTP-nya ya, VTP-nya sebagai mode server ya. VTP, kita ketikkan VTP mode server. Oke, server seperti ini, kemudian kita enter. Di sini ada notif device mode already VTP server, jadi sudah sebagai VTP server switchnya. Setelah itu teman-teman kita akan mengatur domainnya ya, VTP domain. Nah, apa itu domain? Nah, di sini domain itu merupakan sekelompok switch yang berbagi informasi VTP. Nah, jadi sekelompok switch ini, 3 switch ini teman-teman, ini jadi kita jadikan satu domain ya. Karena harus sama domainnya, jadi harus satu kelompok gitu ya. Kita samakan domainnya. Kalau tidak satu kelompok atau kita tidak samakan domainnya, tidak bisa berbagi informasi VTP-nya tadi atau informasi VLAN-nya tadi ya. Nah, baik, kita misalkan VTP domain kita ubah menjadi apa misalkan ya, jaringan gitu ya, misalkan namanya jaringan. Nah, nanti di switch klien 1, klien 2 juga kita namakan sama, jaringan. Oke, kemudian kita set VTP password juga gitu, nanti samakan juga di klien 1 dan klien 2. Misalkan ini apa ya passwordnya ya, sama aja lah ya, jaringan misalkan ini. Oke, kemudian kita exit. Nah, kemudian setelah kita ubah menjadi VTP-nya menjadi mode server, kita konfigurasi portnya, port untuk trunk ya. Ini nanti kita konfigurasi sebagai trunk. Tadi port berapa nih tadi ya, port berapa ya tadi, kita cek di sini. Oke, gigabit 01 ya, gigabit 01. Kita masuk konfigurasi interface gigabit 01 ini ya. Kita ubah menjadi switch mode trunk, kemudian kita ubah switch trunk untuk melewatkan seluruh VLAN nantinya ya, melewatkan seluruh VLAN ini. Kemudian gimana wait ini ya, wait VLAN all, jadi seluruh VLAN yang ada di di switch ini nanti kita
bisa kirimkan dengan terang ini ya. Oke, kemudian untuk natifnya teman-teman, dalam video ini kita menggunakan native default ya. Kalau teman-teman menggunakan native yang lain, native VLAN ya, VLAN natifnya, silakan lihat video sebelumnya di sini ya tentang VLAN native, cara konfigurasinya seperti apa gitu ya. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam video ini kita menggunakan native VLAN default, yaitu native VLAN 1. Jadi kita tak usah mengubah native VLAN-nya. Kemudian setelah itu kita exit teman-teman. Nah, sudah. Kemudian kita cek di sini ya, kita end, kita cek show interface terang ya. Nah, ini dia, kita menggunakan native VLAN default yaitu VLAN 1 ya. Kemudian di sini akan melewatkan VLAN seluruh VLAN yang akan dibuat di switch. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek statusnya di sini, misalkan kita cek status status VTP. Kembali nih, VTP status ya. VTP status. Nah, di switch ini statusnya dia ada VTP version. VTP version ini defaultnya 2, kemudian maksimum VLAN-nya adalah 255, kemudian dia sebagai mode server, domainnya jaringan. Nah, gini ya. Oke, kemudian sekarang teman-teman kita konfigurasi yang sama di switch client 2 ya. Saya taruh di sini. Nanti terangnya adalah gigabit 0102. Oke. Kita enter, kita enable konfigurasi terminal, kita ubah hostname dulu ya. Hostname menjadi nih, SC ya, switch client 1 misalkan. Kemudian kita akan mengubah VTP-nya, VTP mode ya, menjadi client. Oke, VTP mode client, oke, berubah menjadi client. Kemudian VTP domain kita samakan, domain itu jaringan ya. Oke, kita samakan domainnya jaringan. Kemudian VTP passwordnya kita samakan, yaitu jaringan. Oke, kemudian kita masuk ke interface gigabyte 0 1 sampai 2 ya. Oke, kita pakai range di sini ya, range. Oke, sekalian kan kita mengkonfigurasi 2 port sekaligus ya. Kemudian kita switch mode terang ya, mode terang. Kemudian kita enter, kemudian kita switch terang load seluruh VLAN ya, all. Oke, seperti ini. Kita end, kita coba cek VTP status. Oke, sudah menjadi client ya. Kemudian show interface terang. Oke, terangnya ada 2 sini ya, karena yang satu gigabit 1 ini berhubungan dengan terang yang di switch server, yang di sini nanti switch client 2, sama-sama menggunakan native VLAN default. Oke, kemudian kita konfigurasi di client switch client 2 ya. Saya taruh sini, kemudian kita enter, kita enable, kemudian kita konfigurasi terminal, kemudian kita ubah hostname-nya dulu.
menjadi apa ya, switch client 2 SC2. Oke, kemudian kita ubah VTP menjadi mode apa tadi kok VTP mode client. Nah, mode client, kemudian kita enter, kemudian kita samakan VTP domainnya. Main adalah apa tadi, jaringan. Oke, kemudian VTP password samakan juga jaringan. Oke, kemudian kita konfigurasi interface Giga GI02 ya, GI02. Kemudian kita enter, bener ya 02 ya, kita cek dulu. Oh ya, oke 02. Kita switch mode trunk ya, mode trunk, kemudian switch trunknya adalah melewatkan seluruh VLAN yang ada. Oke, kemudian kita end, kita coba cek VTP status. Oke, sudah client. Kemudian show interface trunk. Oke, sudah ada teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN-nya dulu ya. Nah, sekarang saya buka, kita sama-sama cek VLAN-nya. Oke, ini saya buka di sini. Kemudian saya buka di sini. Oke, mana nih ya yang lain ya? Bentar. Saya buka dulu biar enak ini teman-teman. Nah, baik, kita masuk ke server ya. Sekarang kita membuat VLAN ya. Oke, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal, kita buat VLAN 2 ya. Kita buka namanya menjadi apa ini ya, pimpinan ya, pimpinan. Kemudian kita exit, kemudian kita buat VLAN 3, namanya apa, karyawan ini ya, karyawan. Oke, kemudian kita enter, kita exit teman-teman, kita kita cek show VLAN. Nah, sekarang di sini sudah ada VLAN pimpinan dan karyawan, namun di sini portnya belum belum kita asosiasikan ya, belum kita daftarkan portnya. Nah, sebelum itu kita cek dulu di sini, kita kan belum buat VLAN-nya tadi ya. Nah, kita cek di sini show VLAN, apakah sudah terbentuk VLAN pimpinan dan karyawan. Nah, ini sudah terbentuk teman-teman. Kemudian show VLAN. Nah, di sini juga sudah ada VLAN karyawan dan pimpinan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cukup membuat VLAN di switch yang sebagai server, otomatis di switch yang sebagai mode client itu akan terbentuk VLAN yang sama namanya dengan di VLAN server, nama dan ID VLAN-nya itu sama. Namun portnya itu kita nanti asosiasikan per switch teman-teman ya. Jadi yang di sini adalah untuk mempercepat, adalah yang dimaksud mempercepat di sini untuk mempercepat membuat VLAN-nya, kemudian mempermudah membuat VLAN-nya, dan juga menjaga konsistensi nama dan ID VLAN dari seluruh switch yang ada dalam satu domain yang sama. Ya, ini masih 1 atau 3 teman-teman, 3 switch ya. Coba nanti kalau 200 atau 10 switch ya, kan lebih mempermudahkan administratornya gitu ya. Baik, kita di sini kita asosiasikan sekarang ya. Kita masuk konfigurasi. Kembali terus nih ya. Kita integer teman-teman, interface range kita daftarkan FA01 sampai berapa, 8 gitu ya. Apakah harus 1 sampai 8? Tidak teman-temannya, sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita, ini hanya sebagai contoh aja ya. Switch mode akses
ya. Kemudian kita switch akses VLAN untuk VLAN 2 ya. Kemudian kita exit, kemudian integer lagi, interface range FA 0 9 sampai berapa, 16. Kemudian kita enter, kemudian kita ubah switch mode menjadi akses, switch akses VLAN 3. Oke, ini ya teman-teman. Nah, oke, kita end, kemudian show VLAN. Nah, ini sudah terdaftar portnya teman-teman. Nah, kalau kita cek di switch yang lain, nah VLAN tadi masih tetap teman-teman, dalam artian belum terdaftar portnya gitu ya. Nah, ini VLAN-nya belum ada port yang terdaftar. Nah, di sini portnya kita asosiasikan sendiri atau kita daftarkan sendiri. Nah, apakah harus sama dengan di server? Tidak sama, enggak apa-apa, nggak harus sama gitu ya. Namun untuk yang tahap ini kita samakan dulu ya. Tahap ini kita samakan dulu. Konfigurasi terminal, kembali lagi. Konfigurasi terminal, kemudian integer interface range FA 01 sampai 8, kita switch mode akses, kemudian kita enter switch akses VLAN berapa, 2, kemudian kita exit interface range FA 0 berapa tadi ya, 9 sampai 16, kemudian switch mode akses dan switch akses VLAN berapa, VLAN 3 ini ya. Kita cek show VLAN. Oke, sama ya, kita samakan untuk tahap ini ya. Kita samakan, kita beralih ke switch yang kedua atau client switch 2. Konfigurasi terminal, kita interface range FA 01 sampai 8, switch mode, wah itu ada kucing dah, switch mode akses. Oke, switch akses VLAN 2 ya. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk interface range FA 09 sampai 16 ya. Kita switch mode akses, kemudian switch akses VLAN 3. Nah, kita end, kemudian kita show VLAN. Oke ya, sudah terdaftar port-portnya. Kemudian kita cek koneksinya ya teman-teman, kita cek koneksinya. Kita coba cek itunya dulu, show interface terang ya dulu ya. Nah, ini dia interface terang yang VLAN yang dilewatan adalah VLAN 1, 2, 3. VLAN 1 adalah untuk natifnya, VLAN 2 untuk pimpinan, VLAN 3 untuk karyawan. Baik, kita cek di sini teman-teman. Kita coba pimpinan 1 dengan pimpinan 2 sukses, kemudian pimpinan 1 dengan pimpinan 3 sukses, karyawan 1 dengan karyawan 2 sukses, kemudian karyawan 1 dengan karyawan 3 sukses. Kalau antar VLAN apakah bisa? Tidak bisa ya. Bagaimana ya? Bagaimana teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu teman-teman, kita coba menambahkan VLAN lagi ya. Kita coba menambahkan VLAN lagi, namun kita coba kita buat dulu
PC hostnya, misalkan kita buat PC apa, staff ya. Kok atap ini ya, staff 1 misalkan ya. Kemudian ini saya copy. Staff ini staff 2, kemudian ini staff 3. Kemudian saya konfigurasi IP-nya dulu, misalkan 192.168.10, berapa yang belum ya, misalkan 17 gini ya. Oke, kemudian saya copy, kemudian ini subnet masknya default. Kemudian kita masuk staff 2, kita belum saya copy tadi, belum tercopy. Oke, ketik lagi 168.10, ini berarti 18, tadi kan 17 ya. Ini saya copy biar mempercepat langkah. Kemudian staff 3 kita 19. Oke, sudah teman-teman. Nah, tadi kan itu ya, portnya kan kita samakan ya, antara switch yang server, switch client 1, client 2 itu kita samakan untuk penempatan portnya ya. Nah, kita coba di sini kita akan membedakan. Misalkan saya acak ya, tadi kan yang belum terasosiasikan atau belum terdaftar di VLAN adalah port berapa tadi? Port 16 sampai 24 ya. 17 sampai 24. Misalkan kita coba di sini port 20 tuh ya. Kemudian yang staff 2 ini nanti port berapa ya? 22 ya. Staff 3 di sini port 24. Nah, ini yang oke, ini staff-staffnya. Kemudian sekarang kita membuat VLAN-nya ya. VLAN-nya enter lagi konfigurasi, kemudian VLAN berapa teman-teman? VLAN berapa ya yang belum ya? Oh, VLAN 4. Oke, VLAN 4 kita namakan apa ya, staff ini ya. Oke, kemudian kita show VLAN. Nah, sudah ada staff. Dan kita cek nih di switch client apakah sudah ada VLAN staff, show VLAN. Oke, sudah ada VLAN staff. Kemudian di sini juga show VLAN, ada VLAN staff ya. Baik, kita kembali ke server kemudian ya. Kemudian kita asosiasikan portnya tadi ya. Nah, interface berapa tadi ya? 20 ya. Oke, interface fast ethernet 020 ya. Kemudian kita switch mode akses, kemudian switch akses berapa? VLAN 4 ya, VLAN 4. Oke, and kemudian kita show VLAN. Oke, sudah terdaftar di sini. Kita ke switch ke client 1. Konfigurasi terminal, kita interface FA berapa tadi? 22 ya. Interface FA 022, kita enter. Kemudian kita switch mode akses, kemudian switch akses VLAN 4. Oke, kita kita cek VLAN-nya, show VLAN. Nah, di sini sudah ya, FA22. Kemudian kita ke client 2. Kemudian konfigurasi terminal ya. Kemudian apa tadi?
interface FA ya lupa lah 24 interface 024 switch mode akses ya, kemudian switch akses VLAN 4. Oke, kita N, kita cek show VLAN. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita cek nih koneksinya dari staff 1 ke staff 2 ya. Oke, sukses. Kemudian staff 1 ke staff 3. Ini masih merah nih teman-teman. Paling masih file sini ya. Nah, kan kita coba, kita tunggu sampai udah hijau, kita cek lagi. Nah, sudah successful. Nah, begitu ya. Nah, kita coba lagi ya. Gimana kalau kita menghapus salah satu VLAN? Misalkan kita hapus VLAN yang berapa ya? VLAN 4 gitu ya. Oke. Kita cek di sini, kita buka dulu, kita sandingkan sini ya, kita cek sekarang. Untuk ini show VLAN-nya, oh kan tadi sudah show VLAN ya, VLAN 4 ada ya, kemudian di sini VLAN 4 masih ada, dan kita cek di sini kok bukan, kita cek, kita hapus VLAN 4 ya, berarti no VLAN 4. Kita enter, kita N, kemudian kita enter show VLAN. Di sini sudah tidak ada teman-teman VLAN 4 ya, VLAN 4 tidak ada. Kemudian kita cek di switch yang client 2 client 1 ya, show VLAN. Nah, VLAN-nya sudah hilang. Kemudian di switch client 2 kita cek show VLAN. Ini masih ada di sini. Nah, kita cek lagi show VLAN. Mungkin belum terupdate itu show VLAN. Ini ya. Kok masih ada ya teman-teman? Harusnya enggak ada nih ya. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini harusnya enggak ada nih. Coba kita cek lagi. Mungkin belum terupdate. Kita coba. Nah, ini kan belum ini. Nah, ini dia kan. Kita cek lagi. Belum terupdate ini, jangan-jangan teman-teman. So VLAN brief ya. Nah, sudah tidak ada teman-teman. Ya, di sini sudah tidak ada yang karyawan. Kok karyawan, staffnya. Kita coba lagi show VLAN. Nah, sudah tidak ada teman-teman. Nah, yang terhapus adalah VLAN-nya, tapi untuk konfigurasi switch-nya itu tetap dia switch switch yang terhubung tadi yang ini FA22, FA020, FA24 itu dia tetap sebagai mode akses untuk VLAN 4 ya teman-teman. Jadi yang kita hapus adalah VLAN-nya. Nah, baik teman-teman, begitu saja ya konfigurasi mengenai VTP untuk VLAN-nya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan belajar mengenai interVLAN ya. interVLAN yaitu bagaimana cara menghubungkan atau berkomunikasi antar VLAN. Misalnya di sini kan belum bisa ya, VLAN 2 dengan 3 kan belum bisa berkomunikasi. Nanti kita coba menggunakan interVLAN. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.